Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Miss Agatha di pembelajaran Matematika Peminatan. Kali ini kita akan membahas materi kita, yaitu mengenai distribusi binomial kumulatif. Dan Miss harapkan semuanya nanti akan dapat menentukan distribusi binomial kumulatif. Untuk mempersingkat waktu, yuk langsung saja kita mulai cekidot. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan... Nah, di sini ada rumusnya ya, tetapi jangan pusing dulu ya melihat rumus ini. Di sini jadi FT ini adalah fungsi distribusi binomial kumulatif. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya, ini tanda F-nya ini dia F kecil yang menandakan peluang, dan yang sekarang ini adalah F besar yang menandakan kumulatif, yaitu sama dengan peluang dari X kurang dari sama dengan T. Yang dimana X ini dia variabel acak dan T ini adalah batas atasnya. Nah, di sini kita dapat tuliskan sigma X sama dengan 0 sampai T binomial X NP sama dengan... Nah, untuk ini binomial ini kita dapat tuliskan dengan kombinasi N dari X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Agar kalian lebih paham mengenai ini, yuk kita langsung saja masuk pada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah kantong berisi 30 bola. Sebanyak 12 bola berwarna merah dan sisanya itu dia berwarna hijau. Dari kantong diambil 10 bola secara acak. Tentukanlah peluang terambil paling banyak 6 bola hijau. Di sini kita langsung saja pada penyelesaiannya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Jadi di sini yang pertama kita ketahui jumlah dari bolanya itu adalah 30 bola. Dan kita dapat tuliskan di sini adalah NS, yaitu banyaknya ruang sampel sama dengan 30. Lanjut di sini diketahui banyaknya bola merah itu dia 12. Dan sisanya berwarna hijau. Jadi sisanya itu dia bola hijaunya dia ada 18. Lanjut. Nah, untuk suksesnya itu dari soal di sini tentukan peluang terambil paling banyak bola hijau. Berarti di sini suksesnya yaitu terambilnya bola hijau. Dan untuk gagalnya yaitu terambilnya bukan bola hijau atau terambilnya bola merah. Lanjut, kita akan menentukan peluang dari kejadian suksesnya, yang dimana di sini banyaknya kejadian suksesnya yaitu dia 18 dibagi dengan banyaknya ruang sampel yaitu 30. Sehingga di sini kita dapat sederhanakan menjadi 6/10 dan kita jadikan dalam bentuk desimal itu dia menjadi 0,6. Lanjut, untuk mencari Q yaitu sama dengan peluang kejadian gagalnya sama dengan 1 dikurangi 0,6, maka kita dapatkan itu dia 0,4. Setelah kita menentukan P dan Q, kita akan menentukan banyaknya percobaan, yaitu di sini dari kantong diambil 10 bola secara acak, sehingga banyak percobaannya itu dia ada 10. Dan kita di sini dapat tuliskan N-nya sama dengan 10. Lanjut, terambil paling banyak 6 bola hijau.
maka banyak kejadian yang kita harapkan nanti yaitu X kurang dari sama dengan 6. Ingat sekali lagi, ini paling banyak ya, paling banyak 6 sehingga dia tidak boleh melebihi 6. Maka di sini dia tandanya yaitu kurang dari sama dengan. Lanjut, kita langsung saja masukkan pada rumusnya. Px kurang dari sama dengan 6 sama dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai batas atasnya itu dia 6. C, ini dia N-nya 10, dia tetap di sini X, dikali 0,6 pangkat X, dikali 0,4 pangkat 10 dikurangi X. Nah, di sini Miss memakai bantuan Microsoft Excel, jadi di sini kita dapatkan yaitu 0,6177. Nah, pasti semuanya akan bertanya-tanya ya. Miss, gimana sih Miss cara cepatnya itu menggunakan Microsoft Excel? Nah, sekarang Miss akan memberikan caranya. Jadi kita langsung saja masuk pada Microsoft Excel. Setelah kita masuk pada Microsoft Excel, kita di sini tuliskan formulanya yaitu sama dengan. Nah, ini sudah ada ya, binom atau distribusi binomial. Untuk number S ini kita tuliskan nilai X, yaitu yang dimana kita gunakan adalah kumulatif yang tertinggi dari batasnya. Jadi tadi kita dapatkan batasnya itu dia sampai 6. Lanjut, trials ini kita gunakan yaitu N-nya. Tadi N-nya itu ada 10. Lanjut, untuk probability-nya ini kita tuliskan nilai peluang kejadian suksesnya, yaitu dia tadi 0,6. Lanjut, untuk kumulatifnya ini kita tuliskan true, yaitu untuk menentukan distribusi binomial kumulatif. Langsung saja kita enter. Ya, jadi kita dapatkan di sini 0,61772. Dan tadi Miss gunakan yaitu 4 angka di belakang koma. Jadi sudah sama ya hasilnya ya, yaitu 0,6177. Lanjut untuk contoh soal nomor 2. Sekeping uang logam dilambungkan sebanyak 30 kali. Tentukan peluang terlihat sisi angka paling sedikit 16 kali. Jadi untuk penyelesaiannya kita seperti biasa, kita tentukan terlebih dahulu diketahuinya apa saja dari soal, yaitu yang pertama kita ketahui jumlah sisi uang logam. Ada 2 ya, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Sehingga di sini untuk ruang sampelnya itu dia sama dengan 2. Lanjut, untuk sisi angkanya itu dia 1, sisi gambarnya dia juga 1. Dan di sini untuk kejadian suksesnya itu kita lihat dari soal, tentukan peluang terlihat sisi angka. Sehingga di sini kita ketahui bahwa kejadian suksesnya itu adalah terlihat sisi angka. Lanjut, untuk kejadian gagalnya yaitu terlihat bukan sisi angka atau terlihat sisi gambar. Setelah kita mengetahui ini semua, maka kita dapatkan P-nya itu sama dengan peluang kejadian sukses sama dengan di sini banyak kejadiannya adalah 1, yaitu banyak kejadian sisi angkanya. Dibagi dengan ruang sampelnya, yaitu di sini banyak ruang sampelnya sama dengan 2. Sehingga kita tuliskan 1/2 dan kita ubah ke dalam bentuk desimal, itu dia 0,5. Lanjut, kita menentukan nilai Q-nya, yaitu sama dengan peluang kejadian gagal 1 dikurangi 0,5, sehingga kita dapatkan sama ya, Q-nya yaitu 0,5. Nah, di sini kita lanjut menentukan banyak percobaannya. Dari soal sekeping uang logam dilambungkan sebanyak 30 kali. Sehingga banyak percobaannya itu dia sama dengan 30, atau kita dapat tuliskan N sama dengan 30. Lanjut, terlihat sisi angka paling sedikit yaitu 16 kali. Maka
banyak kejadian yang kita harapkan, yaitu X lebih dari sama dengan 16. Nah, ingat ya, di sini ada angka paling sedikit. Paling sedikit berarti paling kecil itu dia 16 kali ya. Sehingga di sini dia tandanya lebih dari sama dengan 16. Langsung saja kita masukkan pada rumus. Jadi di sini PX lebih dari sama dengan 16 sama dengan, di sini kita dapat tuliskan yaitu dengan menggunakan komplemennya, yaitu 1 dikurangi P X kurang dari 16 sama dengan 1 dikurang sigma dari X sama dengan 0. Dan di sini karena dia kurang dari 16, sehingga di sini kita tulis batas atasnya yaitu 15. Lanjut kombinasi, di sini N yaitu dia 30, di sini tetap X dikali 0,5 pangkat X dikali 0,5 pangkat 30 dikurangi X. Nah, di sini semuanya pasti bertanya ya, kenapa di sini angka 1 sih? Kenapa tidak angka 2 kurang atau 3 kurang gitu ya? Nah, kenapa di sini dia memakai 1? Karena peluang binomial itu dia totalnya 1. Nah, sehingga dengan bantuan Microsoft Excel kita dapatkan yaitu 0,5722. Nah, bagaimana sih cara penulisannya di Microsoft Excel? Yuk kita langsung saja masuk pada Microsoft Excel. Kita tuliskan formulanya sama dengan yang contoh soal nomor 1 ya, yaitu binom. Nah, di sini kita sudah ada. Untuk number S-nya itu kita gunakan adalah batas atasnya, yaitu tadi batasnya adalah 15. Lanjut, trialsnya ini kita gunakan N-nya, yaitu banyak percobaannya sebanyak 30 kali. Lanjut untuk probability-nya, yaitu peluang kejadian suksesnya 0,5 dan 1. Sehingga kita dapatkan 0,57223. Dan tadi Miss tuliskan itu adalah 4 angka di belakang koma ya. Sehingga nilainya yaitu 0,5722. Bagaimana semuanya dari awal pembahasan kita yaitu sampai akhir di sini? Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada, sekian dulu pembahasan Miss mengenai materi ini ya. Dan sampai jumpa pada video-video Miss selanjutnya. Bye-bye.